Masyarakat Indonesia sekalian, teman-teman sekalian, saat ini Indonesia tengah memasuki musim penghujan. Pada umumnya di bulan September, Oktober, November, dan Desember, Indonesia akan masuk musim penghujan. Musim penghujan ini, sebagian masyarakat akan merasa khawatir, cemas karena akan meningkatkan prevalensi salah satu penyakit, yaitu penyakit demam berdarah dengue. Hari ini kita akan membahas seputar penyakit demam berdarah dengue. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit demam berdarah dengue? Kita akan kenali terlebih dahulu dari definisinya. Nah, definisi dari penyakit demam berdarah dengue atau dengue hemorrhagic fever itu adalah salah satu jenis penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, virus dengue ini akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk yang kita kenal dengan nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti ini tentunya yang sudah terinfeksi oleh virus dengue terlebih dahulu, kemudian dia bisa menginfeksi kepada host atau kepada manusia lain yang masih dalam keadaan sehat. Nah, perlu kita ketahui bahwa virus dengue ini termasuk ke dalam golongan arthropod-borne virus dengan genusnya Flavivirus dan familinya adalah Flaviviridae. Virus ini memiliki 4 stereotip, yaitu DenV1, DenV2, DenV3, dan DenV. Etiologi dari penyakit demam berdarah dengue ini disebabkan oleh virus Aedes aegypti, juga salah satu jenis virus yang lain yaitu Aedes albopictus. Nah, kedua jenis nyamuk ini adalah masuk ke dalam jenis arbovirus dari genus Flavivirus yang merupakan faktor utama dari penyebaran penyakit ini. Infeksi dengue dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari demam berdarah dengue, dari yang tingkat ringan hingga demam berdarah dengue yang lebih berat, yang ditandai dengan kebocoran plasma, trombositopeni, dan manifestasi perdarahan. Analisis situasi dari demam berdarah dengue, WHO telah melaporkan di kawasan Asia Tenggara, 10 dari 11 negara anggotanya diketahui endemis virus dengue. Pada tahun 2023, beberapa negara, termasuk Bangladesh dan Thailand, telah melaporkan kasus demam berdarah yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara khusus, India, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand termasuk dalam 30 negara dengan endemis tertinggi di dunia. Dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 ini, Bangladesh dan Thailand mencatat jumlah kasus demam berdarah yang lebih besar. Hingga November 2023, Bangladesh mengalami peningkatan kasus yang substansial, mencapai 308.167 kasus, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 62.382 yang dilaporkan untuk keseluruhan tahun 2022. Thailand mengalami peningkatan lebih dari 300% dengan kasus demam berdarah meningkat dari 46.678 pada tahun 2022 menjadi 136.655 pada tahun 2023 ini. Selama periode yang sama, jumlah kematian di Bangladesh meningkat dari 281 dengan CFR atau Case Fatality Rate 0,45% menjadi 1.598 dengan Case Fatality Rate-nya sebesar 0,52%. Sementara itu, di Thailand meningkat dari 34 dengan CFR 0,07% menjadi 147 dengan CFR 0,11%. Di negara lain, CFR berkisar dari 0,04% di Nepal hingga 0,72% di Indonesia. Penting untuk menafsirkan nilai-nilai ini secara hati-hati karena adanya variasi dalam definisi kasus yang digunakan di berbagai negara. Karena setiap negara bisa membuat definisi kasus tersendiri, sehingga ini akan membuat berbeda penentuan jumlah kasus dari setiap negara. Dengan beberapa sistem yang terutama difokuskan pada pelaporan kasus demam berdarah yang dirawat di rumah sakit atau kasus demam berdarah yang parah.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, prevalensi tertinggi DBD yaitu di Provinsi Papua Tengah sebesar 3,9%. Prevalensi DBD rendah pada Provinsi Gorontalo sebesar 0,26%. Lalu di Provinsi Banten kita ini, berdasarkan SKI pada tahun 2023, yaitu memiliki prevalensi DBD sebesar 0,82%. Lebih rendah daripada DKI Jakarta sebesar 1,81%, namun lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Barat yaitu 0,78%, dan rata-rata prevalensi DBD seluruh provinsi di Indonesia yaitu 0,64%. Tanda dan gejala. Gejala DBD biasanya muncul 4 hingga 10 hari setelah gigitan nyamuk yang terinfeksi. Berikut gejala utamanya. Yang pertama, demam tinggi. Demam mendadak yang dapat mencapai 40 derajat Celcius dan berlangsung selama 2-7 hari. Yang kedua, nyeri otot dan sendi. Yang ketiga, ruam kulit, yaitu bercak merah yang muncul beberapa hari setelah demam. Yang keempat, mual dan muntah, serta gejala lain seperti sakit kepala, nyeri di belakang mata, kelenjar bengkak, nyeri perut, serta penurunan jumlah trombosit. Selanjutnya ada segitiga epidemiologi, agent, host, dan environment. Agent ini adalah faktor yang menyebabkan penyakit seperti virus, bakteri, atau parasit. Nah, dalam konteks demam berdarah DNG atau DBD, agen penyebabnya adalah virus DNG yang dikeluarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Lalu yang kedua ada host. Host ini adalah individu atau populasi yang terinfeksi oleh agen penyebab. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan tuan rumah terhadap penyakit termasuk usia, status kesehatan, dan perilaku. Lalu yang ketiga ada lingkungan atau environment. Ini tuh mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi interaksi antara agen dan tuan rumah. Lingkungan dapat mencakup kondisi iklim, sanitasi, dan keberadaan faktor seperti nyamuk yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit. Selanjutnya, teman-teman sekalian, berikut ini adalah gambaran bagaimana virus DNG ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia atau menulari manusia yang lain. Nah, gambar yang kiri atas itu adalah seseorang yang sudah terinfeksi virus DNG atau sedang sakit DBD. Orang tersebut kemudian digigit oleh vektor nyamuk atau kita kenal dengan Aedes aegypti, di mana setelah digigit tersebut, virus DNG akan masuk ke dalam tubuh nyamuk melalui kelenjar air ludah atau air liur. Nah, setelah masuk ke dalam kelenjar air liur, maka virus tersebut akan masuk ke dalam usus di nyamuk, kemudian dia akan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk ini. Berkembang biak, jumlahnya sangat banyak sekali. Setelah itu, nyamuk ini akan bisa menginfeksi manusia yang sehat yang lainnya atau host yang masih sehat. Ketika ketemu dengan host atau manusia yang sehat dan digigit oleh nyamuk yang sudah ada virus DNG, maka akan terjadi penularan. Seperti gambar manusia yang di bawah ini, itu adalah manusia yang sehat, kemudian nyamuk yang sudah membawa virus DNG, di mana virus DNG tadi sudah berkembang biak di dalam usus nyamuk. Kemudian virus tersebut otomatis akan masuk atau menginfeksi pada host yang sehat ini. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia yang sehat, akan terjadi masa inkubasi 4-7 hari, di mana ketika sudah dimasukkan oleh virus DNG, maka menunggu 4-7 hari untuk bisa timbulnya gejala. Ketika virus DNG ini sudah masuk ke dalam tubuh manusia yang tadinya sehat, maka virus ini akan bereplikasi. Dia juga akan semakin banyak. Dia akan menginfeksi sel darah putih dan jaringan-jaringan limfatik di manusia. Kemudian akan terus beredar dalam sirkulasi darah di manusia yang sehat ini, sehingga timbullah gejala-gejala yang makin complicated. Demikian siklus ini akan berputar terus-menerus hingga akhirnya banyak orang yang bisa tertular virus DNG atau demam berdarah DNG dengan penyebaran yang sangat cepat, karena satu ekor nyamuk yang sudah terinfeksi virus DNG dia bisa menulari atau menggigit banyak host-host atau manusia yang sehat yang lainnya dalam jumlah yang banyak.
karena virus DNG dalam tubuh nyamuk ini sangat banyak karena tadi sudah bereplikasi. Demikian. Selanjutnya ada riwayat alamiah penyakit DBD. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Host terpapar virus dengue, tetapi kondisi host masih normal atau sehat. Tahap kedua dalam riwayat alamiah penyakit DBD ini adalah tahap patogenesis. Dalam tahap patogenesis ini terdiri dari beberapa fase. Fase yang pertama adalah masa inkubasi. Nah, penyakit DBD ini masa inkubasinya adalah hari pertama sampai dengan hari keempat. Setelah itu akan masuk ke dalam tahap penyakit dini, di mana akan mulai timbul gejala, yaitu demam yang akut selama 2 hingga 7 hari dengan 2 atau lebih gejala. Di antaranya seperti nyeri kepala, nyeri otot, dan nyeri-nyeri persendian. Di mana gejala panas pada penderita DBD ini di hari ke-14 rata-rata menunjukkan peningkatan. Nah, cenderung akan mengarah pada suhu tubuh yang panas. Suhu badan ini mencapai 39 derajat Celcius sampai 41 derajat Celcius. Dan hari ke-5 sampai hari ke-7, rata-rata suhu badan ini akan mengalami penurunan. Setelah tahap penyakit dini ini akan masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu tahap penyakit lanjut. Mulailah timbul bintik-bintik pada kulit sebagai manifestasi adanya perdarahan dan leukopenia, dan terjadi pembesaran hati atau hepatomegali. Lalu yang ketiga adalah pasca patogenesis, yang dimana di sini ada pengobatan efektif, pasien dapat sembuh sepenuhnya, meskipun beberapa mungkin mengalami kelelahan dan depresi berkepanjangan. Komplikasi seperti perdarahan dari hidung dan gusi juga dapat terjadi. Masa pemulihan ini bervariasi, dengan pasien dewasa sering memerlukan waktu lebih lama untuk kembali normal. Nah, pada pasien itu, pemantauan lanjutan diperlukan untuk mencegah komplikasi serius yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Adapun cara penularan DBD. Yang pertama ada melalui gigitan nyamuk. Melalui gigitan nyamuk ini, nyamuk yang terinfeksi virus dengue saat menggigit orang yang terinfeksi virus tersebut. Nyamuk yang terinfeksi kemudian dapat menyebarkan virus ke orang lain melalui gigitannya. Yang kedua dari orang hamil ke janin. Seseorang yang terinfeksi virus dengue selama kehamilan dapat menularkan virus tersebut ke janinnya selama kehamilan atau sekitar waktu kelahiran. Pencegahan penyakit DBD berupa primordial, primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama ada pencegahan primordial. Pencegahan primordial ini untuk mencegah kondisi yang memungkinkan terjadinya penyakit, fokus pada pembangunan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kedepannya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan, menyediakan akses air bersih, dan memperbaiki sistem sanitasi. Lalu ada pencegahan primer. Pencegahan primer ini untuk mencegah terjadinya penyakit, tindakan langsung untuk memutus rantai penularan. Contohnya itu ada 3M. 3M ini adalah menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali tempat penampungan air. Lalu ada pencegahan sekunder. Mendeteksi penyakit sedini mungkin agar penanganan bisa segera dilakukan. Contohnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama jika mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri sendi, dan ruam kulit. Selanjutnya yang terakhir, pencegahan tersier, mencegah komplikasi dan kecacatan. Setelah seseorang terkena penyakit, contoh anjuran dokter mengenai pengobatan dan perawatan, istirahat yang cukup untuk mempercepat pemulihan, konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Cegah DBD dengan 3M+. Yang pertama, menguras bak mandi. Yang kedua, menutup tempat penampungan air.